Oke, salam update kilat. Kita kembali lagi di Red Poll, rasa-rasan politik. Kali ini kita bahas yang terhangat terkait dengan lebih spesifiknya Pak Prabowo, karena manuvernya Pak Prabowo ini sangat masif sekali, dan Pak Prabowo ingin mengeruk suara dari Pak Jokowi kemarin, makanya beliau menggambarkan seolah-olah lebih dekat dengan Pak Jokowi daripada Ganjar sendiri sebagai kader partai PDIP. Sama-sama kader PDIP. Sama-sama kader PDIP. Dan kali ini kita bersama dengan Bang Samsul. Tentu saja di sini kita akan mengulas terkait dengan strategi politik Pak Prabowo sendiri. Apalagi banyak sekali soal deklarasi Pak Prabowo dengan Gibran, anaknya Pak Jokowi, dan juga Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI. Itu juga menjadi sinyal pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya manuver Pak Jokowi itu lebih condong kemana, ke Ganjar atau ke Pak Prabowo? Langsung saja kita sambut dengan hangat Bang Samsul. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Lama sudah tidak ngonten ya. 2 minggu. Ya, 2 minggu sekarang muncul kita membahas topik dengan Pak Prabowo kali ini ya. Ya, Pak. Apalagi Pak Prabowo menurut survei tertinggi. Ya, tergantung surveinya yang mana. Ya ada. Ya rata-rata tertinggi ya. Ya, tertinggi. Ibaratnya unda-undi sama Pak Ganjar. Ya. Dan Pak Prabowo sendiri ibaratnya ini kayaknya juga mati-matian untuk memenangkan kontestasi politik di 2024. Kalau menurut Bang Samsul gimana? Ya, memang Pak Prabowo dan timnya ini sangat masif ya. Bagaimana Pak Prabowo ini sosialisasi ke masyarakat, kemudian melakukan manuver politiknya agar bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya Pak Prabowo ini lebih siap untuk menjadi salah satu orang yang untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Memang tidak dipungkiri ya, bisa jadi ketika Pilpres nanti 2024 itu momen terakhirnya Pak Prabowo. Entah nanti kalau Pak Prabowo katakanlah tidak memenangkan, itu pemilu yang akan datang itu ya belum tentu mau mengikuti kontestasi pemilu, karena ada faktor usia dan sebagainya seperti itu. Kalau dilihat dari Pak Prabowo sekarang itu, apa yang Pak Prabowo jual untuk masyarakat Indonesia kali ini? Yang dibaca oleh Bang Samsul sendiri? Nah, gini, ini sangat menarik sekali. Bagaimana Pak Prabowo dalam perihal visi misi mungkin sudah clear ya. Bagaimana Pak Prabowo itu mengusung meneruskan program-program Pak Jokowi terkait IKN, kemudian perekonomian, kemudian pendidikan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi daya tarik sendiri dari Pak Prabowo itu ketulusannya. Masyarakat bisa disurvei, bisa dilihat dari masyarakat sendiri di akar rumput. Bagaimana Pak Prabowo itu semenjak pemilu 2009 ya? Iya. 2009 waktu itu Megawati sama Pak Prabowo ya. Bu Mega sama Pak Prabowo, kemudian pemilu 2014, kemudian 2019 hingga yang sekarang ikut lagi. Itu salah satu bentuk masyarakat memandang bahwasannya Pak Prabowo ini emang benar-benar dia tulus mendedikasikan jiwa raganya untuk Indonesia. Tapi di situ juga ada beberapa masyarakat yang menggambarkan bahwa Pak Prabowo itu ambisius. Iya, emang di sini letaknya. Jadi masyarakat itu ada yang mengatakan bahwasanya Pak Prabowo itu ambisius. Emang ambisi Pak Prabowo emang ambisi. Ya. Ambisi bagaimana Pak Prabowo itu benar-benar dengan rasa patriotisnya itu ditunjukkan ke masyarakat bahwasanya saya ini adalah seorang kesatria yang benar-benar ingin mengabdikan jiwa raganya untuk Indonesia. Itu mungkin yang dijual Pak Prabowo ke masyarakat.
Jadi tidak Pak Prabowo mungkin dari segi public speaking, kemudian dalam mengolah kata-kata mungkin tidak selihai Pak Anies maupun Pak Ganjar. Tapi dari segi subjektif masyarakat, Pak Prabowo ini benar-benar tulus. Ya. Itu mungkin bisa menjadi nilai tersendiri bagi Pak Prabowo untuk modal ke depan seperti itu. Kalau dari gini tadi masyarakat menganggap Pak Prabowo itu ambisius dalam untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini, dan tentu ada beberapa orang yang mengkhawatirkan menyambung-nyambungkan dengan Orde Baru karena kita lihat atau sejarah salah satu aktor dari Orde Baru itu sendiri ya. Apalagi ada apa namanya, entah itu fitnah atau fakta, itu kan Pak Prabowo sebagai aktor dalam penculikan aktivis 1998 ya, itu yang ditakutkan ketika Pak Prabowo berkuasa di Indonesia, itu nanti kita dibawa ke sana lagi. Pak Prabowo sebagai pemimpin yang otoriter, diktator. Itu mungkin bisa gini, bagus ketika ada masyarakat yang dia itu takut terhadap Pak Prabowo karena fobia dengan Orde Baru ataupun sejenisnya. Itu justru memberi kesempatan Pak Prabowo untuk membuktikan gitu. Akhir-akhir ini image Pak Prabowo ini cukup berubah 90 derajat. Yang kemarin pemilu 2019 yang bahwa image Pak Prabowo itu dikatakan bahwasanya Pak Prabowo itu seorang yang keras. Seseorang yang dia itu benar-benar image yang melawan terhadap penguasa. Tetapi pemilu yang hari ini itu tidak. Mungkin ada faktor orang-orang yang di dekatnya bahwasanya image yang tegas, keras ketika diperlihatkan di tahun 2019 kemarin itu sudah sudah usang. Tidak perlu diperlihatkan lagi. Jadi Pak Prabowo ini ingin merubah sedrastis mungkin bagaimana masyarakat itu menilai Pak Prabowo. Bisa dilihat ketika Pak Prabowo itu dikritik, ketika Pak Prabowo dihujat, dia itu dalam body language-nya itu tidak menandakan dia itu defense loh. Justru memperlihatkan jiwa patriotisnya. Bagaimana ketika kita lihat ketika podcastnya Bang Ardi yang kemarin itu sama siapa ya di YouTube ada, itu bisa dijadikan indikator bahwasanya Pak Prabowo itu sekarang merubah image-nya sendiri. Ketika Pak Prabowo datang ke PSI, di sana itu ada Bang Ade, yang mana Bang Ade itu salah satu orang yang tidak setuju dengan Prabowo karena dengan masa lalunya, kemudian karena dengan sifatnya yang keras seperti itu. Tapi di situ bagaimana Pak Prabowo itu menghargai Bang Ade ataupun PSI yang pada saat itu mengunjungi PSI. Partai kecil loh, ya kan? Kemudian Bang Ade itu siapa? Tidak sebesar siapa? Tidak sebesar Muhaimin Iskandar, tidak sebesar siapa? Puan Maharani. Dia memanggil bahwasanya Ade Armando gitu, kata di podcastnya itu. Aku suka melihat video-videomu, bagus, rasional. Padahal isi videonya itu mengkritik Pak Prabowo seperti itu. Dia menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo itu tidak anti kritik. Bahkan dia sangat setuju ketika ada orang yang mempunyai gagasan yang kaya, yang mana itu bisa membangun dirinya sendiri. Nah, dengan potret Pak Prabowo yang keras, kemudian yang sekarang ini memelihatkan image yang cenderung sangat komunikatif, sangat humble, itu tidak lepas dari orang-orang di sekelilingnya yang selalu memberikan masukan. Oke, kalau masukan itu bagus, saya terima. Itu Pak Prabowo. Ya, oke. Jadi Pak Prabowo itu dalam tim dalam membentuk tim untuk membranding dirinya, personal branding Pak Prabowo sendiri itu ya cukup bagus. Apalagi
mengubah image dari apa ya cukup cepat sih 2019 dan sekarang itu 2023 hanya membutuhkan sekitar 4 tahun sudah merubah perspektif bahwa Pak Prabowo itu keras. Itu juga sangat bagus sekali tim-timnya Pak Prabowo, apalagi dengan branding Pak Prabowo penuh dengan ketulusan, keikhlasan gitu kan. Apalagi dulu ada video Gus Dur ketika menyebut Pak Prabowo. Itu juga menjadi nilai tambah lah buat tokoh Indonesia yang Pak Prabowo. Ya, tokoh Indonesia yang tulus kan begitu, yang paling tulus kan begitu. Nah, kita tarik lagi. Sejak Pak Prabowo menjadi menteri di kabinet, itu kan ibaratnya tidak ada tokoh tokoh oposisi. Kan biasanya lawan politik atau lawan pasangan presiden itu kan menjadi oposisi. Oposisi. Pak Jokowi dan Pak Prabowo dulu itu kan juga bermusuhan di kontestasi politik, dan Pak Prabowo akhirnya melebur ke Pak Jokowi yang notabene itu dulu musuhnya dalam berpolitik. Ya, itu juga menjadi faktor bahwa Pak Prabowo setuju dengan gagasan-gagasannya Pak Jokowi, dan sekarang itu wacananya Pak Prabowo untuk meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Apakah kalau Bang Samsul melihat sebenarnya Pak Jokowi itu mengendorse, kan pernah lah Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo? Kalau mengendorse itu tidak, tetapi cenderung memberikan clue. Ya, selanjutnya Pak Prabowo kan begitu kan. Dan kalau melihat dari situ, menurut Bang Samsul, sikap politiknya Pak Jokowi itu sebenarnya ke Ganjar atau ke Pak Prabowo? Ya, ini yang menjadi dilematis di kita itu seperti itu. Apakah di Ganjar ataupun di Pak Prabowo? Tetapi kalau saya melihat itu Pak Jokowi itu bahasa gini ya, bahasa gampangnya ketika kita ngobrol. Kebetulan Pak Prabowo itu salah satu orang yang ada di kabinetnya. Ngopi ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Ini Pak Anies dibuatkan grup sendiri. Mungkin. Jadi bahasa gampangnya gini. Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden masih ada hal-hal yang menjadi PR. Itu IKN-nya belum selesai. Itu lumbung pangannya juga masih belum maksimal. Ya, kemudian itu pendidikannya perlu dibenahi lagi, perlu diteruskan lagi. Nah, itu ada obrolan seperti itu. Kemudian Pak Prabowo itu bisa dong dia menyimpulkan, bahwa saya mendapatkan pencerahan atau mendapatkan omongan dari Pak Jokowi untuk meneruskan program-programnya. Ya, karena kejadian tersebut, karena Pak Prabowo adalah orang-orang yang ada di kabinet. Begitupun Pak Ganjar. Kita ngopi sama Pak Ganjar. Pak Ganjar nanti kalau jadi presiden ada IKN, ya. Kemudian ada itu ada pangan yang harus dikuatkan, gitu. Hilirisasi. Ada hilirisasi. Terus kemudian sampai ke lumbung pangan atau apa sih? Ketahanan pangan itu tadi. Ketahanan pangan. Itu kemudian ada itu Bu Mega. Itu nggak efektif dan seterusnya gitu. Kemudian Pak Jokowi sedikit defense membantah, itu tidak, lumbung pangan atau ketahanan pangan itu tidak bisa efektif dengan waktu yang singkat mungkin, butuh proses dan sebagainya gitu. Ya. Jadi di sini ada ada suatu gap yang mana Pak Jokowi itu ingin
menyampaikan ke Pak Ganjar, tapi Pak Ganjar itu di situ ada seseorang yang lebih superior. Ya. Siapa? Ya Ibu Suri. Ibu Suri. Kemudian ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu lebih samina batona. Di mana dia tidak ada orang yang di atasnya, yang lebih senior daripada senior di Gerindra ya Pak Prabowo. Ya, yang lebih memuluskan programnya Pak Jokowi itu siapa? Ya secara rasionalnya ke Pak Prabowo. Ya. Gitu. Maksud ya benang merahnya. Jadi gini. Jadi ada kemungkinan diplomatis seperti itu. Karena ketika Pak Jokowi ingin mengutarakan gagasannya ke Pak Ganjar, ada hal yang menghambat, yaitu ketua umumnya. Nanti belum kader-kadernya yang kader-kader Banteng yang terkenal kuat itu bisa mengendalikan Pak Ganjar atau gimana. Jadi dari sini ada konflik kepentingan ya, di situ. Jadi dari sini Bang Samsul menggambarkan bahwa Pak Jokowi sebenarnya lebih pede atau lebih percaya. Iya, betul. Ya, lebih percaya program-programnya lebih maksimal diteruskan oleh Pak Prabowo, iya, begitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Karena Pak Prabowo itu tidak ada apa ya, istilahnya hal yang menghambat dari Pak Prabowo itu kecil. Ya. Tapi kalau ke Ganjar, ke Pak Ganjar, itu Pak Jokowi siapa? Pak Jokowi di PDI tidak ketua. Entah ya, itu sudah menjadi rahasia umum lah. Tidak menjadi rahasia umum lagi lah. Ketika Pak Jokowi itu ada artinya ada loh petugas partai. Emang benar. Pada kenyataannya semua yang menjadi anggota partai nanti dicalonkan jadi DPR ataupun jadi presiden itu tetap petugas partai. Iya, betul. Tetapi ketika dalam hal komunikasi ketika di Pak Ganjar itu di situ ada konflik ada konflik yang tidak stabil. Ya. Entah itu benar Pak Jokowi itu memberikan mandat ke Pak Ganjar, tapi di situ ada hal yang sekiranya perlu dipertimbangkan lah. Betul. Tetapi kalau ke Pak Prabowo, ya mungkin lebih enak Pak Prabowo. Oke, paham. Kalau dilihat dari ini kan Bang Samsul menggambarkan bahwa Pak Jokowi lebih condong ke Pak Prabowo. Iya. Dilihat sekarang itu juga akar rumput pendukungnya Pak Jokowi sendiri itu juga lebih condong ke Pak Prabowo. Kalau dilihat dari situ gimana? Bahkan kemarin ada deklarasi Pak Prabowo dengan Gibran. Ya, itu menarik juga. Gini, saya mengetahui bagaimana perasaan pendukung Pak Jokowi ketika yang ada di akar rumput. Di situ ada Projo yang terkenal yang belum lama ini mengatakan di media bahwasanya Projo akan deklarasi presiden yang inisialnya P. P itu siapa? Kalau gak Pak Prabowo, masa inisialnya P Ganjar Pranowo, kan nggak mungkin. Kan bisa jadi Pak Ganjar, Pak Anies kan bisa. Iya. Ya itu bisa jadi. Tapi gini, kita urai dulu bagaimana pendukung Pak Jokowi di bawah itu bagaimana. Ketika Bu Mega mengatakan bahwasanya Pak Prabowo itu petugas partai. Oke, benar petugas partai. Ya, emang betul, tapi dalam segi komunikasi politik ya tidak bisa diterima begitu saja buat pendukung militannya Pak Jokowi gitu. Ya. Di situ ada timbul ketidakenakan hati bagi pendukung Pak Jokowi gitu. Yang punya komunitas sendiri ya. Iya, gini. Ini pemimpin saya loh. Ini orang yang benar-benar saya percaya untuk menjadikan Indonesia, untuk memimpin Indonesia gitu. Tetapi kenapa kok seolah direndahkan gitu? Pernah waktu dulu ya Bu Megawati, Pak Jokowi itu kalau tidak karena saya itu entah gimana loh. Kalau nggak salah kali ini seperti itu. Itu secara tidak langsung membuat sedikit tidak enak bagi hatinya pendukung Pak Jokowi yang di bawah seperti itu. Jadi pendukung Pak Jokowi
entah itu Projo ataupun siapa, dia lebih lebih simpatik terhadap Pak Prabowo. Kenapa kok tidak ke Pak Ganjar walaupun ada ke Ganjar? Itu karena di sana ada partai PDIP yang secara terus terang itu melihatkan kepongahannya dalam perpolitikan Indonesia. Ini ya terlebih lagi kemarin itu bisa dicek di IG-nya DPP Projo, itu merepost ada ex Projo pendukungnya Pak Jokowi itu mendeklarasikan Ganjar, dan captionnya itu Projo Ganjar itu merupakan kader anggota Projo yang dipecat karena tidak mematuhi peraturan atau gimana seperti itu. Itu mengindikasikan bahwasanya Projo yang ada di akar rumput ataupun yang ada di struktur pengurusan itu ya condong ke Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi alasannya Projo ataupun juga kan banyak komunitas-komunitas pendukungnya Pak Jokowi itu lebih condong ke Pak Prabowo dengan alasan untuk tadi? Salah satunya itu pertama ada ibaratnya sakit hati lah. Sakit hati pada PDIP sendiri dengan menyebutkan Pak Prabowo Pak Jokowi sebagai petugas partainya. Terus itu dibilang tidak etis ya. Cara komunikasi politik. Kemudian ada juga alasannya kenapa milih Pak Prabowo daripada Anies misalkan begitu. Ya kalau Anies ya enggak lah kalau Anies, karena Pak Anies itu ya merupakan sangat berseberangan sekali dengan dinamika politiknya PDI maupun Pak Jokowi seperti itu. Berarti gini, sebenarnya manuver Pak Jokowi secara keluarga Solo itu mengizinkan apa enggak sih? Kalau mengizinkan gimana maksudnya? Mengizinkan itu sikap deklarasi Prabowo Gibran. Kalau soal itu gini, ini masalah variabel lagi lah mengenai Prabowo Gibran itu masalah lain. Tapi dalam soal restu merestui itu Pak Jokowi itu tidak melihat siapa yang menjadi capres cawapresnya, tapi bagaimana siapa yang siap untuk melanjutkan program-programnya. Seperti itu kesannya Pak Jokowi walaupun tidak diungkapkan secara langsung seperti itu. Jadi ya kalau soal Gibran entah itu merapat ke siapa, itu sebenarnya gini, ini ada keambiguan dari Mas Gibran. Kalau beliau itu benar-benar benar-benar tidak ingin diisukan untuk merapat ke salah satu capres selain dari PDIP, itu seharusnya dia bersikap secara tegas bahwasanya saya kader PDIP, saya tidak mungkin menjadi calon wakil presidennya di luar PDIP. Seharusnya seperti itu, tapi beliau ini tidak, tapi mau nunggu. Jadi ada kemungkinan ya. Nah, ini perlu dipertanyakan lagi bahwasanya Mas Gibran ini seolah-olah menunggu momentum. Tapi dilihat juga bahwa kemarin juga ada usulan soal usia. Usia itu ada banding ke MK kan, dan itu juga belum disetujui oleh MK sendiri. Pamannya Gibran. Iya, pamannya Gibran. Dan apakah di situ juga dilihat ada strategi politik? Itu hal yang rumit sekali. Karena ya ada indikasi lah ada strategi politik di situ. Karena MK itu majelis keluarga. Itu pelajarannya bagi orang-orang. Tapi gini, itu kalau saya bisa jadi pengaruh
terhadap kalau betul-betul Pak Jokowi itu cawe-cawe di pemilihan pemilu kali ini, kalau betul-betul loh ya, kalau benar-benar clear beliau itu cawe-cawe, pasti ada negosiasi di sana terhadap adik iparnya. Itu ya harusnya seperti itu kalau benar-benar Pak Jokowi cawe-cawe, tapi kan tidak seceroboh itulah. Karena MK kan merupakan tidak bisa diintervensi siapapun ya. Walaupun di sana ada ikatan biologis atau sejenisnya, tetapi yang jelas kalau benar-benar gugatannya dari pro perubahan usia capres cawapres itu lengkap, kemudian gugatannya jelas, kemudian bisa jadi dikabulkan. Kalau saya kira sampai dikabulkan atau disahkan itu memang diterima lah bandingnya. Itu memang benar-benar ada indikasi besar Gibran disengaja untuk jadi cawapres. Entah itu cawapresnya Ganjar sendiri atau Prabowo, saya tidak tahu. Karena ya lagi-lagi sekarang ini apa ya, untuk merebut suaranya Pak Jokowi, pendukung-pendukungnya Pak Jokowi itu yang mereka saling berkompetisi. Sedangkan Anies sendiri sudah jelas mana yang menjadi basis suaranya, tentu yang tidak suka dengan politiknya Pak Jokowi kan begitu. Nah, kalau yang dua ini berebut, entah benar-benar Gibran nanti jadi cawapresnya Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, terserah itu. Kalau saya sih gini, kalau benar-benar disahkan kalau benar-benar disahkan usianya ya, saya kemungkinan Mas Gibran merapat ke Pak Ganjar itu ya mungkin 45% atau bahkan 40% gitu. Karena di situ kalau PDI ataupun Pak Ganjar itu menggait Mas Gibran, ya nanti di situ kayak ada kecemburuan di sana. Senior banyak loh, ada Mas Prananda, kemudian ada Mbak Puan, kemudian sayang sama-sama PDI-nya ini justru berpotensi untuk kecemburuan. Ya, di situ ada kader-kader PDIP yang sangat elit sekali, yang sering perform di TV nasional, gitu. Itu saya kira PDI juga mempertimbangkan itu ketika ingin menggait Mas Gibran. Terakhir kali ini, kalau Mas Kais tadi kan Gibran, kalau Gibran tidak bisa menjadi wakilnya Pak Prabowo, apakah mungkin Mas Kaisang? Kalau kepikiran seperti itu apa enggak? Enggak, kalau saya itu kejauhan. Sudah jelas ya, Mas Kaisang itu ketika ada isu mengajukan menjadi wali kota Depok, dia langsung menepis bahwasanya dia tidak akan mencalonkan menjadi wali kota Depok, karena fokus Mas Kaisang itu ke PSI supaya PSI mendapatkan suara 4% di parlemen. Sebenarnya tugas Mas Kaisang ini sudah cukup berat untuk PSI bisa menempati kursi-kursi di parlemen. Itu satu aja masih berat. Bagaimana nanti ketika menjadi cawapres, mungkin dari pihak Pak Prabowo juga mempertimbangkan hal itu. Justru ketika seolah-olah Mas Kaisang menjadi cawapresnya nanti yang lebih diuntungkan ya lagi-lagi bisa ke Pak Aniesnya, bisa ke Mas Ganjarnya, seperti itu. Kecuali kalau Mas Gibran tadi mungkin ada
apa ya, ada dinamika yang lain seperti itu. Oke. Terakhir ini ada juga wacana supaya program-programnya Pak Jokowi juga berlanjut dengan apa ya, dengan aman dan juga konsisten. Itu ada wacana untuk menduetkan antara Prabowo dan Ganjar. Wah, Ya, ada wacana seperti itu, dan itu juga terjadi polemik. Ada yang pro, ada yang kontra. Tentu ya mungkin juga katanya berpengaruh dengan biaya politik, biaya pilpresnya, supaya ya udah langsung jadi, entah itu siapa, lebih-lebih di situ siapa nanti jadi capresnya, siapa jadi cawapresnya, itu bisa diskusikan. Kalau saya gini, saya melihatnya ketika ada nanti melebur menjadi dua poros, itu sangat tidak mungkin. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Ganjar bersatu, karena Pak Prabowo emang kekeh ingin menjadi presiden, begitupun Pak Ganjar ingin kekeh menjadi presiden, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika nanti melebur menjadi dua poros, sangat beresiko sekali. Politik yang kotor di 2019 nanti bisa muncul lagi. Ada politik sara, politik identitas dan sebagainya. Nanti kubunya Pak Anies yang cenderung agamis misalnya, kemudian kubunya Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang sekuler misalnya. Nanti bisa jadi seperti itu. Cebong dan kampret nanti bisa muncul lagi nanti. Itu catatan kritisnya. Ya, saya rasa tidak mungkin lah untuk dua poros. Ya idealnya ya 3 poros. Nanti ketika kubunya Pak Anies yang cenderung ke kanan, kemudian kubunya Pak Ganjar cenderung ke kiri, kemudian di sini ada porosnya Pak Prabowo yang bisa menjadi penengah gitu loh. Oke. Jadi polarisasi itu bisa termanage dengan baik, seperti itu. Oke. Ya, itu terima kasih Bang Samsul, kita udah berbincang-bincang rasan-rasan politik. Ini sebagai perspektif kita, dan teman-teman pasti mempunyai pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan manuver-manuver Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Dan terima kasih teman-teman, ikuti episode selanjutnya. Salam update kilat.